Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum sistem operasi untuk materi kedua adalah mengenai tentang TRIPS. Nah, untuk TRIPS sendiri itu adalah alur kerja dari sebuah proses. Untuk konsep proses sendiri ada dua karakteristik. Yang pertama itu unit kepemilikan sumber daya dan yang kedua adalah unit pengiriman atau dispatching. Nah, untuk membedakan kedua karakteristik tadi, biasanya untuk dispatching itu disebut dengan TRIP dan juga untuk unit kepemilikan sumber daya biasanya disebut dengan proses atau task. Nah, untuk TRIP-nya sendiri itu biasanya terdapat ID TRIP, program counter, register, dan juga staff. Nah, langkah pertama seperti pada materi pertama di praktikum sistem operasi, untuk membuat program baru biasanya kita masukin dulu program name, dash address-nya, kemudian seperti pada modul langsung menuju ke halaman compiler. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukin kode sama seperti pada modul. Nah, kalau sudah dipastiin dulu nggak ada yang typo, kemudian kita compile, nah, kemudian di run. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya adalah kita ke halaman konsol di bagian input output. Nah, di sini stay on top-nya di checklist. Kalau sudah, kita bikin satu proses baru pada halaman AS. Nah, di sini bagian test 1 diklik create new process, dan untuk jenis penjadwalan yang dipakai adalah run robin, text-nya 10, dan untuk kecepatan simulasi pengerjaannya adalah maksimum. Nah, untuk bisa di start di halaman awal, kita stop dulu, kembali lagi ke halaman OS, kemudian baru di start. Nah, di sini kita bisa cek hasilnya di bagian halaman konsol pada input output. Nah, di sini sudah keluar hasil dari code yang sudah kita masukin pada halaman compiler tadi. Nah, yang terdapat pada halaman konsol ini hanya ada satu proses. Kemudian kita ke halaman OS lagi. Di sebelah OS control itu ada views. Nah, di sini klik views, kemudian pilih view process tree. Nah, di sini yang dimaksud dengan proses induk itu adalah T1 dan kemudian untuk proses turunannya adalah T1 T0. Kemudian seperti pada modul selanjutnya kita akan modifikasi kode dari test 1 tadi dengan menghapus strip. Jadi kita bikin tanpa strip, tapi sebelumnya kita kill dulu prosesnya pada halaman OS simulator. Nah, kalau udah, kita ke halaman compiler lagi. Nah, di sini untuk program test 1 ini kita ubah menjadi test 3. Nah, kemudian stripnya ini kita hapus. Nah, kalau udah, baru kita compile, di run lagi. Sama seperti langkah sebelumnya, kemudian kita masuk lagi
ke halaman OS ini untuk buat satu proses baru. Nah, di sini teman-teman bisa klik di treat test 3, kemudian treat new process. Nah, di sini dipastiin dulu untuk proses penjadwalannya adalah round robin fixnya 10, dan untuk kecepatan simulasinya adalah maksimum. Nah, kalau udah sama seperti di awal tadi, kita stop dulu prosesnya di halaman awal yang kita run tadi. Kemudian kita kembali ke halaman OS dan baru di start lagi. Kalau sudah, kita cek hasilnya pada bagian input output ke halaman konsol. Nah, di sini udah muncul hasil dari code yang udah kita modifikasi tadi jika tanpa treat dan jika menggunakan strip. Nah, kalau kita menggunakan treat atau pada code-nya kita masukin perintah strip, bedanya adalah kalau menggunakan strip dia akan bergantian untuk melakukan prosesnya. Nah, jika kita menggunakan versi tanpa treat atau pada kodenya kita menghilangkan instance strip, dia akan mengerjakan proses yang dibuat terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan ke perintah selanjutnya atau ke code selanjutnya. Nah, kemudian seperti pada modul, teman-teman bikin program baru lagi dengan memodifikasi pada program pretest 1, tapi langkah selanjutnya adalah kita kill dulu prosesnya. Nah, kalau udah di sini, karena kita bikin program baru, teman-teman bisa buka CPU simulatornya lagi, dan sama seperti langkah awal, kita masukin programnya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kita langsung ke compilernya dan masukin lagi untuk code-nya seperti pada modul. Ya, di sini yang ditambahin adalah variabel untuk S1 dan S2-nya. Kemudian kita compile lagi dan di run. Nah, kita balik lagi ke halaman compiler. Di sini ada tombol show simbol tabel. Nah, di sini terdapat informasi mengenai variabel S1 dan S2. Yang perlu diperhatikan adalah address dari S1 dan juga S2. Untuk address S1-nya adalah 0006 dan juga untuk address S2-nya adalah 0014. Nah, kemudian selanjutnya ke halaman konsol lagi dengan klik tombol input output. Nah, di sini stay on top-nya di checklist. Selanjutnya adalah kita buat proses baru pada halaman OS. Nah, pada treat case 2-nya kita klik new proses. Masih sama seperti sebelumnya untuk penjadwalannya menggunakan round robin dan juga fixnya adalah 10. Dan untuk kecepatan simulasinya adalah maksimum. Nah, untuk bisa start, di stop dulu, kemudian kembali ke halaman OS, baru kita start. Setelah itu, kita lihat hasilnya di halaman konsol pada bagian input output. Nah, di sini sudah keluar hasil dari code yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita kembali lagi ke
OS. Untuk bisa menghentikan prosesnya sementara, kita klik suspend. Nah, selanjutnya adalah kita show memory. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin dari address yang digunakan variabel S1 dan S2-nya. Seperti pada informasi dari show tabel tadi, bisa diperhatikan untuk data memori yang digunakan oleh address dari variabel S1 dan S2. Kemudian untuk praktikum materi kedua sistem operasi, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.